فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala. Lanjutkan ya kawan, kajian tafsir kita. Kita masuk pada ayat yang ketiga dari surat Al-Maidah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Diharamkan atas kalian bangkai dan juga darah dan juga daging babi. Ayat ini ikhwan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat, di mana Allah Subhanahu wa taala setelah mengatakan hukum asal binatang ternak itu adalah halal, di mana Allah mengatakan bahwasanya hukum asal binatang ternak itu adalah halal. Kemudian Allah mengecualikan illa ma yutla 'alaikum di ayat pertama, kecuali apa yang akan dibacakan kepada kalian. Mana dibacakannya? Ini sekarang. Hukum asalnya binatang ternak halal, kecuali yang nanti akan dibacakan kepada kalian. Ini sekarang di ayat yang ke-3. Nah, nanti akan disebutkan beberapa keadaan binatang ternak, meskipun dia hukum asalnya halal, tapi ada beberapa keadaan jika dia mati dalam kondisi seperti itu, maka dia menjadi haram. Ya, ini yang dimaksud ayatnya. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan apa-apa yang disebutkan padanya selain nama Allah. Kita baca bismillah, maka haram. Wal munkhaniqah, haram juga binatang ternak yang mati dalam keadaan tercekik. Munkhaniq, baik dengan tangan ataupun dengan tali, atau dengan dimasukkan kepalanya ke tempat yang sempit, sama. Intinya matinya dalam keadaan tercekik lehernya, baik dengan tangan atau dengan tali, atau dengan dimasukkan ke tempat yang sempit, kemudian dia tidak mampu mengeluarkan kepalanya. Ini namanya semuanya al-munkhaniqah, yang mati tercekik. Wal mauquzah, al-mauquzah, yang mati dengan sebab benturan, binatang ternak yang mati dengan sebab dipukul, baik dengan kayu atau besi atau tertimpa reruntuhan, sama. Hukumnya namanya disebut al-mauquzah, hewan ternak yang mati dengan sebab benturan, baik dengan kayu dipukul, atau dengan besi, atau dengan batu, atau tertimpa reruntuhan. Ini hukumnya sama, disebut apa? Mauqudah. Ini juga hukumnya haram. Wal mutaraddiyah, mutaraddiyah binatang yang jatuh dari tempat yang tinggi.
gunung, atap rumah, atau yang semisalnya. Binatang yang jatuh atau dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Ini namanya mutaraddiah. Kemudian dia mati, maka namanya mutaraddiah. Wan natihah. Dan juga diharamkan atas kalian natihah. Natihah binatang yang ditanduk oleh binatang yang lain. Yang mati karena ditanduk oleh binatang yang lain. Nah. Wa ma akalas sabu', dan binatang yang dimangsa oleh binatang buas. Yang dimangsa oleh binatang buas, mau itu harimau, atau singa, atau serigala. Al-muhim, intinya dia dimangsa oleh binatang buas yang lainnya. Ini juga hukumnya haram. Illa ma zakaitum, kecuali yang kalian sembelih. Maknanya kecuali yang kalian sembelih wa fiha hayat, dalam keadaan dia masih hidup. Illa ma zakaitum maknanya kecuali yang sempat kalian sembelih dalam keadaan kalian masih mendapatinya hidup. Ini udah dicekik tapi masih ada apanya? Nyawanya. Kemudian kalian sempat untuk apa ini? Menyembelihnya. Maka hukumnya apa? Maka hukumnya halal. Ini kan pengecualian dari yang haram. Iya kan? Nah, kecuali yang sempat kalian sembelih dalam keadaan ada padanya kehidupan. Nanti akan beliau sebutkan nanti ya kawan, khilaf di kalangan para ulama. Kehidupan yang bagaimana yang dianggap. Nah, nanti akan beliau sebutkan. Ada yang mengatakan yang penting hidup. Mau lukanya itu fatal atau tidak fatal. Nah, kalau fatal kan artinya tanpa kita sembelih pun dia bakal apa ini? Mati. Sebagian ulama mengatakan ini nggak ada faedahnya di sembelih. Karena dia dihukumi sebagai apa ini? Mati. Dibiarkan pun 1 menit, 2 menit pun akan apa ya? Mati. Nah, maksum ya. Ada yang mengatakan yang berpengaruh penyembelihannya menjadikannya halal ini yang lukanya tidak apa ini? Fatal. Artinya kalau kita biarkan pun dia bakal apa ini? Bertahan. Maksum? Nah, nanti kita akan baca khilafnya di kalangan para. Kalau melihat zahirnya di sini umum. Yang penting kita masih sempat apa ini? Menyembelih. Zakat itu kan berarti kan masih ada apanya? Nyawanya. Dikatakan kita menyembelih kan berarti kan masih ada nyawanya. Mafhum ya? Nah, kenapa kata mereka ya, ikhwan, kalau fatal maka tidak ada pengaruhnya penyembelihan kita. Karena kata mereka penyembelihan itu baru berpengaruh jika binatangnya itu masih diperkirakan akan bertahan lama. Artinya yang membuat dia mati ini adalah apa ini? Sembelihan kita. Kalau lukanya itu sudah fatal, dikhawatirkan matinya ini bukan karena apa ya? Sembelihan. Kita cuma melewatkan pisau gitu saja. Sehingga matinya bukan dengan sebab sembelihan. Sehingga nggak ada apanya? Faedahnya. Paham ya? Nah. Wa ma dzubiha 'alan nusuk, dan sesuatu yang disembelih untuk nusuk berhala. Wa antastaqsimu bil azlam, dan Allah juga mengharamkan bagi kalian undian. Ini al-aslam. Ini ketika seorang ingin pergi, mereka biasanya mengundi. Seperti tiaroh. Jika yang keluar, biasanya ditulis berangkat, tidak berangkat, ulangi. Itu 3 anak panah yang dimasukkan ke dalam bejana. Jika yang keluar nanti anak bejana atau panah yang isinya berangkat, tulisannya, baru dia berangkat atau dia lakukan. Kalau yang keluar itu yang tidak berangkat atau tidak lakukan, maka dia tidak melakukannya. Kalau yang terangkat yang satunya, maka dia ulangi kocokannya. Hukumnya. Nah. Zalikum fisq,
semuanya itu adalah kefasikan. Nah, qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, hadzal ladzi hawwalana Allahu alaihi fi qawlihi illa ma yutla alaikum. Inilah ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita kepadanya pada firman-Nya illa ma yutla alaikum, kecuali apa yang akan dibacakan kepada kalian di ayat yang pertama. Hukum asalnya binatang ternak adalah halal, kecuali yang nanti akan dibacakan kepada kalian. Mana? Ini sekarang. Wa'lam, ketahuilah, annallaha tabaraka wa ta'ala, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala, la yuharrimu ma yuharrimu illa siyanatan li ibadihi. Ini harus diyakini. Cara ngamalkannya ini harus diyakini dalam hati. Bahwasanya Allah Ta'ala tidaklah mengharamkan apa yang Dia haramkan, melainkan dalam rangka untuk menjaga dan melindungi siapa? Hambanya. Allah haramkan untuk kebaikan kita. Allah ingin menjaga kita. Wa himayatan lahum minad darar, dan sebagai penjagaan untuk mereka dari kemudaratan al-mawjud fi al-muharramat, yang ada pada perkara yang haram. Sehingga perkara yang haram itu pasti ada mudaratnya. Karena ada mudaratnya itulah makanya Allah haramkan dalam rangka kita terjaga dari kemudaratannya. Dan itu sudah rumus pasti, semua yang haram pasti ada kemudaratannya. Kalau tidak murni kemudaratannya, minimalnya apa ini? Ghalib, dominan. Nggak akan ada suatu hal yang diharamkan oleh Allah tapi sama antara mudaratnya dengan manfaatnya, nggak ada. Setidaknya pasti mudaratnya itu lebih besar atau murni apa? Kemudaratan. Itu pasti hukumnya apa? Haram. Sehingga dari sini, dari kaidah ini, kita bisa tahu bahwasanya yang namanya keharaman itu tidak berarti tidak ada manfaatnya. Bisa jadi ada manfaatnya. Hanya saja mudaratnya jauh lebih besar. Ya? Sehingga jangan dijadikan alasan adanya manfaat yang bisa diambil dari sebagian yang diharamkan untuk mengatakan hukumnya apa? Haram. Ini kaidah yang bagus yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam Al-Qawaid Al-Jami'ah. Bahwasanya rumus untuk perkara yang halal itu pasti manfaatnya itu murni atau dominan. Itu pasti apa hukumnya? Halal atau diperintahkan itu. Untuk yang haram itu pasti kemudaratannya itu murni atau apa? Dominan, pasti. Nah, oleh karena itu di sini beliau katakan, ketika Allah mengharamkan sesuatu yang haram itu dalam rangka menjaga kita dari apa? Kemudaratan yang ada pada perkara yang haram tersebut. Waqad yubayyinu lil ibadi dzalika wala yubayyinu. Bisa jadi Allah menerangkan kepada hamba hal tersebut, bisa jadi tidak Allah terangkan. Itu bukan urusan kita. Haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menerangkan apa mudaratnya. Ini haram karena mudaratnya ini. Bisa jadi Allah jelaskan, bisa jadi tidak Allah apa? Jelaskan. Mau kita tahu mudaratnya atau tidak, kalau Allah haramkan kita wajib untuk apa ini? Meninggalkannya. Selesai. Ini maknanya. Bisa jadi terkadang Allah jelaskan kemudaratannya, bisa jadi terkadang tidak Allah apa? Jelaskan. Tugas kita cuma sami'na wa ata'na, selesai. Mau tahu atau tidak apanya? Kemudaratan dari yang haram itu. Ini harus dipahamkan kepada orang awam ya. Kadang mereka banyak yang tidak terima kalau ini dikatakan haram karena hanya melihat dari sisi apanya? Manfaat yang ada pada perkara tersebut. Masa ini nggak boleh? Masa ini nggak boleh? Tapi kan ini kan bagus gitu. Selalu diangkat sisi apanya? Manfaatnya. Lupa bahwasanya penghalalan dan pengharaman ini murni haknya Allah. Mau Allah jelaskan atau tidak alasan pengharamannya, itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya menjalankan saja. Allah haramkan, wajib ditinggalkan. Selesai. Makanya kata beliau di sini tadi, waqad yubayyinu lil ibadi dzalik waqad la yubayyinu. Bisa jadi Allah menjelaskannya kepada hamba mudarat tersebut, bisa jadi Allah tidak menjelaskannya. Fa akhbara annahu harramal maitah. Maka di sini Allah menjelaskan, dia mengabarkan bahwasanya dia telah mengharamkan bangkai. Kenapa bangkai haram? Tahu nggak tahu, bilang apa? Haram, selesai. Paham ya? Nah, padahal kan kalau sekilas kan sama. Iya kan? Sama-sama binatang yang mati.
hanya beda cara saja. Bahkan yang tadi dikatakan dicekik atau yang jatuh, ya sama-sama jadi bisa jadi keluar dari lehernya itu apa? Darah. Tapi yang satu halal, yang satu apa? Haram. Sehingga tahu tidak tahu kita mudarat yang ada pada bangkai, hukumnya tetap apa? Haram. Tahu mudaratnya itu bonus saja, tidak sampai mengubah apanya? Hukumnya. Mafhum ini kan ya? Nah, maka Allah kabarkan bahwasanya dia mengharamkan bangkai. Wal muradu bil maitah, dan yang dimaksud dengan bangkai adalah ma hukidat hayatuhu bi ghairi zakatin syar'iyyah. Itu di garis bawahi, kasih tanda itu. Makna dari maitah. Apa yang disebut dengan bangkai? Ma hukidat hayatuhu bi ghairi zakatin syar'iyyah. Yang kehilangan nyawanya tanpa penyembelihan yang syar'i. Meskipun masih segar, iya. Meskipun belum bau, iya. Masih baru, masih segar. Bahkan mungkin kalau dijual di pasar pun orang nggak tahu ini bangkai atau tidak bangkai, disembelih atau tidak disembelih. Karena saking apanya? Segarnya. Sudah disebut apa? Bangkai. Yang penting yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i, maka disebut maitah. Disebut bangkai. Meskipun belum bau. Sehingga nggak ada kaitannya bangkai itu dengan sesuatu yang bau, yang menjijikkan. Tidak. Bisa jadi nggak nampak sama sekali apa ini, hal yang menjijikkan darinya. Ini masih segar sama kayak daging yang disembelih. Tapi gara-gara proses matinya tanpa penyembelihan yang syar'i, dinamakan apa? Maitah, dan hukumnya haram. Ini pengertiannya. Fa innaha tahrumu li darariha. Maka itu diharamkan karena kemudorotannya. Pasti ada kemudorotannya, pasti. Tahu atau nggak tahu bukan urusan kita. Di sini beliau sebutkan apa kemudorotannya. Kenapa bangkai itu jadi haram? Mudorotnya apa? Wa huwa ihtiqanud dam fi jawfiha wa lahmiha al-mudir bi akiliha. Adalah tertahannya darah. Enggak keluar darahnya. Nah, tertahannya darah di dalam tubuhnya dan dagingnya. Yang mana hal tersebut akan memudorotkan orang yang memakannya. Tertahannya darah tersebut. Nah, ketika dia mati, ini akan memudorotkan orang yang memakannya. Makanya hukumnya di Akbar. Makanya hukumnya diapakan, Nazri? Diharamkan. Nah, ini alasan kenapa bangkai jadi apa? Haram. Ini dorornya. Wa katsiran ma tamutu bi'illatin takunu sababan lihalakiha. Dan banyak yang mati itu, yang bangkai itu, dia mati dengan penyakit. Ada penyakit. Biasanya yang jadi bangkai itu yang mati tiba-tiba itu dengan sebab apa? Penyakit. Ada sakitnya. Yang menjadi sebab kematiannya. Fatadurru bil akil. Sehingga akan memudaratkan siapa? Orang yang makan. Sehingga selain tertahannya darah, biasanya yang jadi bangkai itu juga ada apanya sebelumnya? Penyakitnya. Kalau dimakan oleh orang yang memakan akan jatang mudorot. Dari mananya? Penyakitnya sebelumnya yang jadi sebab dia apa? Mati. Udah berapa sebab berarti? 2 kemudorotan. Yang pertama tadi apa mudorotnya? Tertahannya darah. Yang kedua sekarang, biasanya yang jadi bangkai ada apanya? Penyakit. Masya Allah. Wa yustathna dzalika min dzalika maitatul jarad wassan. Dikecualikan dari hukum bangkai ini, semua bangkai hukum asalnya haram. Karena Allah mengatakan al-maitah, semua bangkai. Dikecualikan darinya 2 bangkai, jarad dan samak. Belalang dan ikan. Ikan tiba-tiba mati, naik udah ngapung. Halal nggak? Halal. Rata-rata yang kalian makan itu ya bangkai ikan semua. Nah, iya kan? Yang kalian beli di pajak itu bangkai apa? Kalian sembelih. Mana ada disembelih? Mati tanpa apa? Sembelihan. Halal. Apa yang dihalalkan nih, Pan? Ikan. Langsung nyambung. Yang kedua, sadarnya pasti ikan dia soalnya. Yang kedua apa, Red? Belalang. Belalang kalian tangkap, kalian goreng. Oh, enak.
Dulu waktu kita di Harod itu ya, kan. Harod itu di luar Damat. Itu waktu kita jaga-jaga waktu itu, pas lagi kan ada wabah belalang, kayak ngungsi gitu. Itu jumlahnya luar biasa. Ya kayak di film-film lah kan lihat, gitu rame berapa juta lah mungkin. Ya sudah, pagi-paginya kawan-kawan itu lagi tengok lagi aman lagi apa, udah nyari apa belalang. Ya digoreng aja. Habis itu sampai kering, krek. Nggak usah disembelih, nggak mau disembelih. Nah, dihalalkan, dikecualikan dari bangkai ini, bangkai apa? Belalang dan ikan. Artinya yang nggak disembelih. Nah, nanti dikiaskan oleh sebagian ulama semua yang nggak ada darahnya. Nah, kayak belalang itu nggak ada darahnya. Kalau saya potet, apa potet? Nah, nggak ada darah yang mengalirnya. Fa'innahu halalun, maka itu halal. Kalau nggak mau ya terserah, tapi jangan bilang hukumnya apa? Haram. Nggak bisa lah aku makan kayak gitu belalang itu. Ya terserah, tapi jangan bilang hukumnya apa? Haram. Nah, wadam, dan juga diharamkan untuk kalian darah al-masfuh yang memancar, yang muncrat. Nah, ini untuk mengeluarkan yang tidak masfuh, seperti darah yang menempel pada daging. Ada darahnya enggak? Daging kambing, daging sapi, ada enggak? Ada. Itu hukumnya halal enggak? Halal, karena dia tidak apa? Enggak memancar. Nah, atau pada tulang, kan kadang di dalam-dalam itu kan ada sebagian darahnya. Kadang masaknya enggak, ini kan masih ada banyak darah-darahnya. Halal enggak? Halal. Karena bukan darah yang masfuh. Nah, kama quyida fil ayatil ukhra, sebagaimana dibatasi dalam ayat yang lain. Dalam ayat yang lain disebutkan yang diharamkan itu dam masfuh. Nah. Walahmul khinzir, dan juga diharamkan untuk kalian daging babi. Wadzalika syamilun li jami'i ajzaihi, dan ini umum, mencakup semua bagiannya. Bukan hanya daging aja, kalau tulangnya enggak apa-apa, di sup aja. Enggak, tetap haram. Nah, disebutkan daging karena yang biasanya dikonsumsi apanya? Laham daging, bukan berarti yang lainnya tidak haram. Makanya kata beliau di sini, wadzalika syamilun li jami'i ajzaihi. Sehingga sesuatu yang disebutkan karena seringnya bukan berarti yang enggak disebutkan itu hukumnya berbeda, tidak. Di sini disebutkan daging bukan berarti yang selain daging apa? Halal, tidak. Nah, disebutkan daging karena daging yang biasanya dikonsumsi. Paham ya? Nah. Wa innama nasallahu ta'alihi min baini sa'iri al-khaba'ith minas siba' li'anna ta'ifatan min ahlil kitabi minan nasara yazkumuna annallaha ahallahu lahum. Kenapa kok dipilih babi? Kok enggak binatang-binatang yang lainnya? Adalah anjing. Tetap haram tidak? Haram. Harimau haram tidak? Haram. Semuanya haram yang gitu-gitu. Nah, selain binatang ternak. Tapi kenapa disebutkan di sini khusus apa ya? Babi. Nah, perhatikan alasannya, Ikhwan. Allah menegaskan tentang hukum babi tanpa binatang-binatang buas yang jelek-jelek yang lainnya, khaba'ith minas siba, yang jelek-jelek dari binatang buas, li'anna ta'ifatan min ahlil kitabi minan nasara, karena ada sekelompok ahlul kitab dari kalangan orang-orang Kristen, yaz'umuna annallaha ahallahu lahum. Mereka mengira bahwasanya Allah menghalalkan babi untuk mereka. Makanya Allah bantah keyakinan mereka itu. Allah tidak pernah menghalalkan apa ini? Babi. Sehingga Allah sebutkan khusus babi untuk bantahan kepada sekelompok orang apa ini? Kristen tadi yang menganggap bahwasanya Allah membolehkan untuk mereka apa? Babi. Aku sampai sini. Nah, ini hikmah kenapa Allah secara khusus menyebutkan daging babi. Karena ada sekelompok orang-orang Nasara yang mengira bahwasanya Allah menghalalkan itu untuk mereka. Ai fala taghtarru bihim. Sehingga makna ayat ini, jangan kalian tertipu dengan sangkaan orang-orang Nasara itu yang mengatakan bahwasanya daging babi itu hukumnya
halal, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian tertipu dengan mereka. Bal huwa muharramun min jumlatil khaba'ith. Bahkan dia itu haram termasuk dalam keumuman yang jelek-jelek. Nah. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Dan apa-apa yang disembelih untuk selain Allah, aidzukira alaihi ismullah, ism ghairillah, sesuatu yang disebutkan padanya, dibacakan padanya selain nama Allah. Minal asnam, baik berupa nama berhala, wal aulia atau nama wali, wal kawakib atau nama bintang, wa ghairi dzalika minal makhlukin, dan yang lain-lainnya dari makhluk. Nah, bismi fulan, bismi syekh fulan, nyembelihnya tidak pakai nama Allah. Maka hukumnya apa ini? Hukum sembelihannya haram. Meskipun disembelih, tapi tidak pakai nama Allah, maka hukumnya haram. Fa kama anna dzikrallahi ta'ala yutayyibuz zabiha. Loh, kenapa? Masa beda nama aja ada pengaruhnya sama apanya? Yang disembelih. Kata beliau, sebagaimana penyebutan nama Allah itu yutayyibuz zabiha, akan membaguskan, menjadikan baik sembelihan tersebut. Fa dzikrusmi ghairihi 'alaiha yufiduha khubsan ma'nawiyan. Maka penyebutan selain nama Allah pada sembelihan tersebut akan memberikan faedah khubsan, kejelekan secara makna. Sehingga yang diharapkan Allah ini sekarang ya kan tidak hanya murni melihat secara apanya, fisik daging. Meskipun dagingnya mungkin kalau diteliti mungkin sehat, tidak ada apanya, mudorotnya. Tapi ada mudorotnya secara apa sekarang? Maknawi. Secara apa? Maknawi, sesuatu yang nggak terlihat. Sifatnya jelek. Kenapa? Padanya ada disebutkan nama selain Allah. Dipersembahkan untuk selain Allah. Nah, sebagaimana ketika kita menyebut nama Allah, ketika menyembelih itu akan menjadikannya bagus sembelihan tersebut. Ketika yang disebutkan selain Allah, maka itu akan menjadikan sembelihan jelek. Secara apa? Secara maknawi. Secara makna dia jelek. Nah, meskipun secara isi penampilannya sama dengan antara yang disebutkan nama Allah dengan yang selain nama Allah. Nah, sehingga jeleknya secara maknawi, li'annahu syirkun billah, karena itu adalah kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Wal munkhaniqah, berikutnya al munkhaniqah, ini jenis-jenis kematian binatang ternak yang tadi kita sebutkan. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Insyaallah akan kita sebutkan ini pada pertemuan berikutnya. Sehingga sudah berapa ini yang diharamkan? Sudah berapa yang diharamkan? 4. Apa saja, Ivan? Makan lagi ngomong yang terakhir aja nih. Yang pertama dulu, yang pertama. Nah, salah. Bangkai. Yang kedua, Dedek. Hurrimat alaikumul maitah. Kemudian Rahman, darah. Kemudian Ali, wal ahmal khinzir, dan daging babi. Yang keempat, Akbar, uhilla li ghairillah, yang disembelih untuk selain Allah, yang disebutkan padanya nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 yang diharamkan. Insyaallah lanjutannya kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Enggak lah, kalau yang tembak dengan baca bismillah tidak. Nah, enggak termasuk. Apanya digigit? Iya. Terus? Yang ya disembelih kan aja, kenapa kalau udah jatuh kan udah nggak bisa jalan? Ya nggak apa-apa, tembak lagi bismillah. Iya. Malah itu semakin bermanfaat kalau disembelih, kan artinya dia masih hidupannya masih lukanya masih belum terlalu apa? Fatal. Wallahu a'lam bishawab.